wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh leader class yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mbak Alifah. Silakan Mbak Alifah. Istidadan. Sudah siap. Berdoa. Tangan ditengahkan, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. 5 rows in the class. 1. Follow directions quickly. 2. Raise your hand. After leave your seat. 4. Make smart choice. Ulangi lagi dari 5 rows in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Raise your hand. Permission to speak. 3. Raise your hand. Permission to leave your seat. 4. Make smart choice. Biar happy. Ayo sudah bisa lihat. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang kompak ulang lagi. Ayo sudah bisa lihat. Alhamdulillah luar biasa. Yes. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Sebelum itu saya absen dulu supaya tidak lupa Ustazah. Turn on your camera. Videonya kalau ngomong bahasa Inggris ya. Gimana kalau bilang bahasa Inggrisnya kamera apa? Kamera apa kamera? Kamera. Ya sih bahasa Inggris. Yang ikut English siapa ini? Di-mute dulu mikrofonnya.
Oke. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayu Hanifa. Hadirah. Anissa Zahratul Jannah. Hadirah. Az-Zahra ini kemana ya? Nggak pernah ikut ya. Faiza, oh, ada. Mbak Farida kemarin nggak ikut Zoom, kenapa sayang? Lupa. Lupa. Kita sekarang ikut bergabung ya. Mbak Farida Fakiatul Ilmi. Hadirah. Faiza Askia Khairun Nisa. Hadirah. Rizky Mubarak. Belum gabung ya. Firza Nabila. Hadirah Ustazah. Kamila Aina Mira juga nggak ikut lagi. Hansa Zaki Az-Zahra. Muhammad Al-Fatih. Ada ya Mbak Askia ya? Hadir Ustazah. Ada ya Mbak Hansa ya. Mbak Hansa angkat tangan. Mbak Hansa angkat tangan. Hansa Zakia angkat tangan. Mbak Hansa angkat tangan saja. Oke. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Kalau anak-anak nggak bisa menyalakan mikrofonnya, boleh angkat tangan saja atau menggunakan stiker, ya. Muhammad Fajar Ramadan, nggak ada juga. Muhammad Sabani, Yusuf Sabani mana nih? Nggak ikut. Perayata Altaf Al Jailani. Hadir Ustazah. Oke, pinter. Zilta Hajiba Isaf. Hadir Ustazah. Zalfa India. Oke, Mbak Zalfa nggak ada. Oke, anak-anak jangan lupa ya, hari ini tuh sudah mulai bulan bahasa Inggris. Ya, jadi anak-anak speaking English-nya menggunakan bahasa Inggris. Ketika anak-anak mau angkat tangan, maka misalnya mau angkat tangan terus izin ke kamar mandi, berarti Ustazah, may I go to toilet, atau Ustazah, may I drink water please. Kalau kemarin kan Ustazah astadinil hamam gitu kan bahasa Arabnya, sekarang ganti bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggrisnya saya siapa? I atau me. Oke, gitu ya. Lalu sekarang tadi yang ikut melakukan kering halus sholat. Iya, siapa itu? Oke, Mbak Hansaing ya, alhamdulillah ya. Bisa itu semuanya ya, teman-temannya ya. Alhamdulillah. Siapa yang nggak bisa ditelepon tadi? Riko tadi Mas Riko nggak bisa. Ustazah, aku nggak ganti-ganti orang yang ditelepon. Oh iya. Nanti Ustazah akan ganti setiap minggu. Bisa jadi tetap, bisa jadi ganti. Tergantung nanti itunya. Ya. Pada bisa buat stiker ini, gimana ini caranya ya? Mbak Ilmi tadi nggak ikut kering halo sholat, Mbak Ilmi. Kenapa Mbak Ilmi? Mbak Hansa sudah menelpon Mas Fajar, tapi Mas Fajar nggak bisa. Oh iya, saya infokan. Mas Fajar itu HP-nya barusan hilang, jadi nggak bisa ditelepon. Makanya nggak bisa Mbak Hansa nelpon Mas Fajar, karena HP-nya hilang kemarin. WA Ustazah pakai nomor tetangganya. Ya, kita doakan ya, semoga Mas Fajar dapat rezeki, nanti bisa beli HP lagi buat ikut Zoom sama teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran. Kemarin anak-anak sudah pada membuat video wawancara dengan orang tuanya masing-masing, ya. Untuk yang belum mengirimkan ke Ustazah masih menunggu, tidak apa-apa. Mungkin karena ada kendala, jadi tidak bisa mengumpulkan pada malam hari ini, ya, tidak apa-apa. Nggak mengumpulkan. Kalau nggak mengumpulkan dapat nilai, ya. Oke. Sambil mereview yang kemarin, ya, masih ingat ya. Kalau anak-anak melakukan wawancara, maka harus apa dulu? Harus apa dulu yang pertama? Menghubungi yang mau
cara narasumber. Nah, misalnya kalau di rumah kemarin temanya yaitu tentang kebersihan. Jadi yang diwawancarai dibilangi dulu atau dihubungi dulu, misalnya ayah atau bunda. Ayah, bunda, nanti misalnya ayah ya, ayah Ada kenapa wawancara gitu. bilang aja kan di rumah sama. Apa? Bikin paketan. Terus Kenapa? kenapa enggak daripada hubungi kenapa enggak bilang aja? Ya, kalau kan ini narasumbernya karena berhubung orang tua sendiri jadi dibilang nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak wawancaranya dengan orang lain, misalnya dengan kepala RT, misalnya dengan Ustazah Ainun, misalnya dengan siapa, itu harus dihubungi dulu. Nah, gitu. Kemarin ada yang kesusahan nggak dalam membuat wawancara? Ya, saya tanya. Maksudnya itu membicarakan kegemaran tokoh itu maksudnya kayak gimana? Gimana Mbak? Diulang lagi. Kegemaran tokoh. Kegemaran tokoh itu dapat dari mana Mbak? Mbak Alifa. Kan ada wawancara, ada caranya sebelum wawancara itu ada kegemaran tokoh maksudnya apa? Oh, maksudnya kegemaran tokoh itu apa yang disukai dengan tokohnya. Coba ini suaranya ada ngaji-ngaji ini apa ya? Coba di-mute dulu. Mati. Nah, oke. Coba kita dengarkan. Mbak Alifa tadi bilang apa Mbak Alifa? Maksudnya dari wawancara kegemaran tokoh itu ya apa? Maksudnya wawancara dengan kegemaran tokoh. Mbak Alifa lihatnya di mana? Mind map. Di mana map? Coba mind mapnya. Mind map yang bahasa Indonesia ya? Iya. Bentar. Coba kita share screen ya. Mana ini? Yang mana? Bagian mana Mbak Alifa? Mama coklat aja. Sudah kelihatan? Dulu, kok yang keluar ini malah. Nah, ini. Yang mana bagian mana? Yang ketiga sedang melakukan wawancara. Nomor 4. Nomor 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Oke, jadi gini Mbak Alifa maksudnya. Cairkan suasana itu berarti kita membuat sesuatu yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi suasananya biar happy, biar senang. Jadi enggak deg-degan, enggak serius. Jadi dicarikan dulu kayak ice breaking gitu. Misalnya dengan apa? Dengan menanyakan. Nah, ini kan ada dengan menanyakan kegemaran tokoh. Kegemaran itu sama dengan kesukaan. Kesukaan misalnya gemar melakukan apa atau hobi. Tokoh ini maksudnya tokoh yang diwawancara. Oke, jadi tokoh di sini itu yang diwawancarai, berarti narasumber. Nah, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Berarti ini disuruh apa? Disuruh untuk membuat sesuatu yang semuanya bisa senang. Dengan menanyakan apa? Dengan menanyakan kegemaran tokoh. Hobinya yang diwawancarai itu apa? Misalnya gitu. Contoh, misalnya Mbak Alifa wawancara ke Bunda. Bunda, misalnya hobinya apa Bunda di rumah? Oh, hobinya masak sambil lihat video apa yang lucu gitu kan. Nah, gitu kan bisa. Jadi itu maksudnya mencairkan suasana. Jadi suasananya biar nggak tegang kan baru kenal nih biasanya wawancara.
Kalau sudah kenal biasanya udah senang, udah cair, maksudnya biar sudah senang suasananya gitu. Tapi kalau belum kenal biasanya itu kan diam-diam, terus deg-degan mau tanya apa ya. Dicairkan suasananya dengan yang wawancara kepada narasumber. Paham? Gitu ya. Jadi suasananya dicairkan dulu biar nggak tegang, biar nggak serius banget. Jadi buat apa yang bikin senang, yang lucu gitu. Nah, tapi ini disuruh apa? Disuruh menanyakan kegemarannya, kegemaran si tokoh. Tokohnya itu kan narasumber, maksudnya di sini. Narasumber itu sukanya apa gitu ditanyain. Yang suka makan, suka nyemis, suka lihat apa gitu kan. Jadi lucu gitu. Oke, gitu ya Mbak Liva ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau Ada. ada? Ada. Ada. Oke, sekarang Ustazah akan berikan contoh hasil anak-anak kemarin yang melakukan video wawancara kepada orang tuanya. Oke, Ustazah ambil sampel satu aja ya. Ustazah ambil contoh satu. Siapa? Rahasia dong. Coba kita lihat. Coba. Mana? Bentar. Mana? Masih loading. Ini gambaran. Ini kan gambaran kita pas Zoom. Sebentar, masih loading. Ada. Ini yang sudah menggunakan Ustazah ini. Oke, sambil menunggu, kemarin rata-rata anak-anak membuat video itu bertanya kepada ayah apa bunda? Ayah. Kepada ayah. Bunda. Kepada bunda nih kepada ayah. ayah. Oke. Bunda. Mama. Mama. Sebelumnya sudah membuat pertanyaan apa tidak? Sudah. Ya. Sudah. Bagus. Sudah. Supaya anak-anak tidak bingung mau tanya apa, udah di syuting ya, di syuting di video, mau wawancara ternyata nggak buat daftar pertanyaan. Aja bingung mau tanya apa, bingung karena catatan. Nah. Oke, sekarang kita akan pilih punyanya apa ini ya? Mas Bani. Oke, kita lihat Bani ya. Semoga tidak lemot. Kalau lemot nanti mengurangi waktu ini, Mas. Aduh, gimana ini? Bentar ya. Bisa ya. Oke, your please. Oke, ternyata nggak bisa ini WA-nya. Oke. Bentar, ayo dan cepat. Lama banget. Mama, pinjamkan. Oke, gini aja sambil menunggu Ustazah akan mengoreksi punyanya Mas Bani. Punya Mas Bani itu gambarannya seperti itu. Nah, jadi dibuka punya Mas Bani. Oke, untuk koreksi anak-anak ya ketika melakukan wawancara, maka anak-anak itu harus berhadapan dengan orang yang ditanyai. Jangan hadapan ke depan semuanya. Misalnya gini, yang jadi wartawan adalah Mas Bani, yang jadi narasumber adalah ayah. Maka kedua orang ini harus saling berhadapan karena bertanya.
Kalau bertanya nggak menghadap, itu nanti nggak bisa fokus, ya kan? Jadi kalau melakukan wawancara, itu harus berhadapan dan di dilihat wajahnya. Nah, itu adalah bentuk ketika melakukan Assalamualaikum. wawancara. Itu kemarin punya Mbak Firza juga sudah berhadapan dengan orang tua, tapi malah Mbak Firza nggak kelihatan di video. Bunda juga kelihatan di video, ya itu. Yang lainnya Kameranya boleh sambil duduk. apa? Boleh sambil duduk. Ya boleh, enggak apa-apa. Yang penting berhadapan, duduk berhadapan, kan menghadap ke depan semuanya. Kalau menghadap ke depan semuanya, itu nanti bisa aja enggak fokus yang ditanya kemana, yang jawab kemana, gitu ya. Jadi intinya itu. Oke, setelah anak-anak melakukan wawancara dengan orang tua, anak-anak kan sudah mendapatkan jawaban, ya kan? Pertanyaannya dijawab semuanya sama orang tua. Nah, setelah itu nanti silakan anak-anak membuat laporan kayak yang seperti yang Ustazah kemarin jelaskan, ada latar belakang, ada maksud dan tujuan, terus apa lagi kemarin? Waktu. Ada apa? Waktu. Nah, ada apa lagi? Tempat. Wawancara topik. Di halaman 90. Nah, itu udah ada formatnya. Simpel sekali, buatnya di buku tulis aja. Buku tulis aja, terus ditulis ya, latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya apa, topik wawancaranya apa. Topiknya kan udah jelas kan topiknya. Terus waktu dan tempat di mana, di rumah yang ditulis itu berapa melakukan wawancara. Misalnya Mas Bani melakukan wawancara dengan ayahnya ketika ayahnya pulang kerja, berarti jam 4. Berarti ditulis jam 4 hari Rabu misalnya. Nah, Ustazah. ya. Ya, Mbak. I go to the toilet, please. Your please. Oke, kan. Setelah itu selanjutnya ya, setelah itu laporan hasil wawancara, setelah itu kesimpulan. Jadi seperti itu. Bisa anak-anak buatnya? Bisa enggak? Bisa enggak? Insya Allah coba ya. Dulu, Sada. Kita coba untuk membuat laporan simple saja, jangan banyak-banyak, simple saja. Yang penting apa judul-judulnya ada ya. Ustazah pengen tahu anak-anak bisa apa enggak. Kalau anak-anak bisa berarti jos. Bagus. Nanti di pelajaran kelas berapa, kelas 5, kelas 6 itu nanti juga ada seperti ini karena memang pelajarannya. Nah, sekarang dikenalkan dulu sama Ustazah supaya nanti enggak kaget. Oh, kemarin di kelas 4 udah tahu, gampang ini tinggal ngisi aja. Gitu ya. Oke. Sekarang kita buka pada halaman 95. Oke. Oke, kita masuk pada subtema ketiga. Ayo cintai lingkungan. Anak-anak cinta lingkungan. Halaman berapa, Ustazah? Saya nggak cinta lingkungan. Saya. Kalau orang nggak cinta lingkungan itu contohnya seperti apa? Membuang sembarangan. Buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menginjak pasir selokan. Menginjak bunga. Membuat mengkotori. Merusak tanah. Terus Taman, merusak taman. pohon sembarangan. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap yang cinta lingkungan. Padahal lingkungan itu sangat dibutuhkan untuk apa? Supaya semuanya terlihat indah, bersih. Kalau kita nggak cinta lingkungan, pasti kotor terus tempatnya. Ya. Di rumah pun juga harus diterapkan anak-anak cinta lingkungan, kebersihan, kedisiplinan itu juga harus dilakukan. Oke.
Di bawah ini, coba kita baca. Ada, nah ini masih nyambung dengan pelajarannya kemarin. Ayo menulis halaman 95. Kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya saat wawancara. Oke, tidak usah, enggak apa-apa kan sudah selesai. Kita langsung lanjut pada cerita. Ada cerita tentang perjalanan ke desa. Yuk kita baca sama. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan bersepeda menyusuri jalan di sekitar. Oke, kita baca bersama. Tanpa disadari, mereka sampai di pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berbeda. Ada pohon mahoni, pohon asem, pohon mangga. Pemandangannya sangat indah. Oke. Berarti ini cerita tentang perjalanan ke desa ya. Siapa yang punya desa? Siapa yang sering ke desa? Iya. Desa mana Mbak Alifa? Tolong aku sama. Bagaimana rasanya kalau anak-anak perjalanan ke desa? Seneng. Seneng ya. Rindu. Apa yang sering terlihat ketika melakukan perjalanan? Sawah. Sawah, banyak hijaunya. Ya, di Jombang itu juga sering banyak sekali tanaman-tanaman. Ya, sawah-sawah itu juga masih hijau. Kebanyakan kalau di Jombang nggak bisa ngelus sapi. Iya, betul banget. Di rumah di desa itu ada sapi. Kalau di Surabaya nggak ada sapi. Ada itu hanya diperjualbelikan. Kalau di rumah dirawat. Di jalan sekitar. Pernah nggak anak-anak ngasih makan sapi? Di Jombang ada delman. Iya, karena di desa itu sangat indah, sangat rindang. Banyak pepohonan yang masih asli, ya kan? Kangen ke desa ya, iya sudah juga kangen ke desa, ya. Oke, jadi nah ceritanya ini juga melakukan perjalanan ke desa. Jadi kalau anak-anak mudik ini sama kayak gini. Oke, kita lanjut ceritanya di baliknya. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Baik banget ya Pak Jajak ya. Mengumpulkan daun-daun yang kering, berarti kan daun yang udah gugur, daun yang udah jatuh dari pohonnya. Terus ini ada pertanyaan, untuk apa daun-daun kering itu Pak? Tanya si Dayu. Untuk membuat pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Jadi ini bisa banget ya. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut dengan kompos. Nah, kompos ini pelajaran IPA ya Nana ya. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Berarti Pak Jajak ini profesinya sebagai seorang orang apa? Pak Jajak profesinya sebagai seorang petani, membuat pupuk. Petani ya. Petani itu berarti orang yang menanam tanaman. Menanam tanaman. Nah, itu petani namanya. Oke. Di bawahnya, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Sumber daya alam itu apa sih anak-anak? Sumber daya alam itu apa? Sumber yang dari alam seperti
batu bara, dan minyak bumi. Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah yang berasal dari alam yang memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sesuatu yang berasal dari alam. Contohnya tanaman, hewan. Nah, itu adalah yang sumber daya alam. Oke, jadi Pak Jaja ini melakukan supaya agar lingkungan tetap terjaga. Jadi sampah daun tadi Pak Jaja kan mengambil daun-daun kering. Pak Jaja memanfaatkan daun-daun kering itu untuk apa? Untuk membuat apa? Untuk membuat kompos atau pupuk alam. Nah, kompos. Anak-anak juga bisa membuatnya. Nah, kan anak-anak di rumah ada pohon tuh, ada pohon. Kan caranya mudah ini, dijelaskan sama Pak Jaja. Caranya sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak. Punya hewan ternak nggak di rumah? Punya. Kotoran ternak hewan kayak kotorannya sapi, kotorannya kerbau itu dicampur dengan daun yang kering, terus ditumpuk dan didiamkan selama 2 bulan. Nanti kalau udah 2 bulan akan jadi pupuk. Pupuk itu bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan, untuk tanaman yang kita tanam. Nah, itu bisa sebagai nutrisi. Nah, itu caranya supaya kita tidak beli pupuk yang organik. Nah, kita bisa membuat pupuk yang alami dari daun dan kotoran ternak. Nah, itu bisa dibuat itu. Kalau anak-anak bisa membuat itu namanya eksperimen. Berarti eksperimen, berarti praktek membuat kompos. Di Jalan Mer, anak-anak tahu di Jalan Mer itu, Mer tahu nggak Mer? Itu ada gentong kecil yang dipasang di jalan-jalan, di jalan. Ada gentong kecil, ada gentong seginilah dipasang di jalan. Nah, itu isinya apa, Us? Itu isinya daun-daun kering. Itu juga dibuat kompos itu kalau anak-anak tahu. Nah, komposnya itu nanti kan dibiarkan sampai 2 bulan. Kalau 2 bulan nanti akan mencair, terus cairan itu akan dibuat untuk menutrisi tanaman-tanaman yang ada di sekitar situ. Jadi gitu, manfaatnya banyak. Ya, kalau anak-anak ke sekolah nanti kita bisa buat kompos bareng-bareng ya. Tapi karena nggak ke sekolah, jadi ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak udah tahu ya caranya buat kompos dari daun-daun kering dengan dicampur dengan kotoran ternak, kotoran hewan, ya. Kotoran kucing apa bisa, Ustazah? Bisa nggak? Bisa. Yang dibuat itu kotoran hewan ternak. Hewan ternak itu berarti hewan yang kita rawat. Ya, misalnya sapi, kerbau. Kenapa, Ustazah? Aku nggak bisa. Kucing. Iya kan kucing enggak banyak itunya, enggak banyak itu kandungannya yang bisa dimanfaatkan juga. Lebih banyak hewan-hewan ternak seperti sapi. Gitu. Mau makan sayur. Kalau ngontok bisa atau enggak? Oke, selanjutnya. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli terhadap lingkungan. Nah, ini bukti kita cinta lingkungan. Dayu ini loh. Dayu dan teman-teman semakin peduli karena apa? Dikasih tahu sama Pak Jaja. Oh ini loh, jadi caranya gini. Jadi bahan-bahan yang sudah terpakai itu bisa dimanfaatkan lagi. Gitu. Ternyata anak-anak juga memiliki pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumah atau saat liburan ke rumah nenek saudara. Nah, di sini diterangkan, kebun Pak Jajak subur, panennya jadi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk-gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Nah, jadi kalau orang bertani itu pasti harus sabar. Karena apa? Pasti ada cobaan, kadang layu, kadang kurang nutrisi, kadang ada yang hampir mati tanamannya, ya kan? Tapi Pak Jajak ini tetap semangat ya.
tetap semangat bertani ya sampai panennya melimpah, hewan ternaknya juga banyak sehat dan gemuk. Nah, terus sebagian hasilnya juga bisa dibuat yogurt. Nah, susu itu kan yogurt itu kan dari susu yang difermentasi ya. Kalau anak-anak makan yogurt itu kan warnanya putih kayak susu tapi rasanya kecut, itu udah difermentasi itu ya. Itu. Oke, sekarang kita beralih pada gambar halaman 97. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Ayo, dari yang gambar garis nomor pertama dulu. Sapi itu termasuk hewan yang terawat enggak? Iya, Ustazah, tapi Oke, kalau iya dicentang. Centang. Ustazah halaman berapa? Halaman 97 baliknya, sampingnya. Terus itu ada daun. Daun apa itu? Daun layu. Daun layu. Terawat nggak? Enggak. Enggak. Tadi centang. Ayo kita kerjakan sama-sama. Ustazah juga mengerjakan. Terus gambar selanjutnya, baris pertama. Itu gambar apa? Kuda. Kuda itu terawat nggak? Terawat nggak? Karena berada di kandang. Oke, centang. Terus baris kedua, gambar pertama. Ada bunga layu juga itu. Nah, kenapa kok bisa layu? Ayo, kira-kira kenapa bunga itu kok bisa layu? Karena tidak disiram. Nggak dirawat. Terus nggak dikasih apa lagi? Tidak kena matahari. Nggak dikasih pupuk, ya kan? Kurang nutrisi. Sama kalau anak-anak nggak makan, itu kan pasti badannya lemes ya. Anak-anak nggak makan, nggak minum pasti lemes. Sama aja sama tanaman. Kalau tanaman nggak dikasih pupuk, nggak dikasih air, disiram air, itu kan pasti layu. Akhirnya lama-kelamaan mati, ya kan? Nggak kuat dengan cahaya matahari. Akhirnya layu terus mati. Nah, ini juga contoh tanaman yang nggak terawat. Akhirnya aslinya bisa dirawat, tapi karena nggak intens merawat. Kemarin tanaman anak-anak ada yang layu nggak? Ada yang mati nggak? Nggak ada. Punya siapa yang mati? Subur semuanya. Subur. Punya Mbak Alifa dikasih pupuk nggak setiap hari? Punya. Iya. Dikasih pupuk. Pupuk apa? Pupuk organik. Pupuk organik. Oh, siapa yang tanamannya layu kemarin siapa? Nggak ada. Nggak ada, benar? Nah. Saya tidak bayang. Kecil sama jadi nggak bisa dibawa ke sana. Iya, punya Mbak Askia masih kecil, biji telang ya. Itu bagus itu Mbak, banyak manfaatnya, bisa buat obat. Saya punya yang digantung-gantung itu banyak. Ya, jadi tanaman itu juga banyak manfaatnya, anak-anak bisa buat obat ya. Oke, jadi anak-anak kalau sakit tidak perlu minum obat yang ini ya, obat-obat yang kapsul-kapsul gitu, bisa dengan tumbuhan. Nah, tapi harus disesuaikan, jangan asal-asalan. Misalnya nemu daun mangga di depan rumah, katanya Ustazah itu tumbuhan itu juga bisa buat obat. Akhirnya daunnya diambil deh, terus di blender diminum. Itu salah itu, tidak sesuai dengan manfaatnya. Jadi kalau anak-anak mau buat jamu, buat obat, itu harus disesuaikan dengan fungsinya, manfaatnya apa daunnya. Jadi jangan asal-asalan ya. Jangan dikira karena Ustazah bilangnya loh Bunda, Ustazah tuh bilangnya semua tanaman itu bisa dibuat obat. Iya bisa, tapi disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan sakitnya apa, terus tanamannya apa, manfaatnya apa. Kalau cocok baru dibuat obat. Itu ya, anak-anak ya. Nah, ayah koleksi banyak tanaman di depan. Ya, bagus itu kalau mau koleksi. Mas Al-Fatih kok ada pelanginya di matanya, Mas Al-Fatih?
Oke, lanjut. Setelah bunga yang layu, itu ada kucing. Kucing itu dirawat nggak? Kok dirawat? Kok bisa? Rawat. Dirawat ya. Tapi kok ini bisa ambil makanan di sembarang tempat? Nggak dirawat, Ustazah. Iya, tapi kok bisa makan di sembarang tempat? Kali ada yang Kenapa? memberi makan. Oh, gitu. Ada yang ngasih, Ustazah. Kucing itu kan bebas ya. Kucing itu kan bebas. Dia kalau mau kemana, cari makan kan terserah. Ya. Ada yang kucing dirawat, ada yang kucing tidak dirawat. Ada yang kucing liar, ada yang kucing Mau makan daging. Makan apapun ini kucing ini. Daging ayam iya, daging ikan iya, semuanya dimakan. Daging cicak iya. Oke, jadi ini ditentang apa di egg kucing ini? Tidak. Enggak terawat. Ya, berarti di egg ya. Oke, selanjutnya ayam. Ya. Ayam dirawat. Ya, nah. Selanjutnya itu bunga. Bunganya seger ya kelihatannya ya. Di foto, Ustazah. Di egg itu. Di egg. Bunganya seger apa di egg? Apa ini nih? Bunganya terlihat terawat apa tidak ini? Terawat. Yang bagian terawat. Ya. Yang bunga ini, daun ini terawat karena apa? Loh, masih seger. Masih seger. Bagian nomor berapa? Bagian berapa? Ini nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris terakhir nomor 2. Oke, sudah. Sekarang kita ke baris ketiga. Itu ada gambar apa ya itu ya? Sapi itu terawat apa tidak? Enggak. Tidak, karena perutnya itu. Perutnya kecil ya, kurus ya sapinya ya. Ya. Kurang nutrisi. Kalau biasanya sapi itu kan gemuk ya. Ini kasihan sekali ya sapinya itu. Sampai kelihatan tulangnya. Berarti tidak terawat ini. Lanjut, agak cepat anak-anak ya. Terus gambar sampingnya terawat apa tidak? Terawat. Tidak. Sampingnya terawat apa tidak? Tidak. Kalau tidak langsung di egg ya. Sampingnya itu sawah. Terawat apa tidak? Terawat ya. Terus bawah langsung gambar keempat. Tidak. Nomor 1. Tidak ya, itu gambar apa itu anak-anak? Anjing. Padi. Gambar padi. Gambar padi dan daun. Nah, daunnya ini ada apanya ini? Ada merah-merahnya. Nah, merah-merahnya itu penyakit ya, penyakit di padi. Berarti terus sampingnya cabai, terawat nggak? Enggak. Ya, lihat cabainya kok keriting. Ustazah. Ya. Saya itu kakaknya. Siapa? Charlotte. Loh. Ayo di mute dulu, semuanya di mute. Oke, saya di mute dulu biar kondusif. Selanjutnya gambar apa itu? Sapi. Oke, terawat nggak? Enggak. Masa? Warnanya terawat. Anak-anak pernah lihat sapi yang belontang-belontang? Ada hitamnya. Biasa banyak. Iya, berarti sapi yang termasuk apa ini? Terawat. Sapi terawat, cuman kulitnya aja yang ada hitamnya. Iya. Itu hasil susu. Sapi liar. Terus selanjutnya itu ada gambar apa itu? Kucing ya? Anjing. Anjing apa kucing?
Anjing. Anjing. Anjing itu terawat apa tidak? Tidak. Dia mati. Mati. Kejatuhan pohon. Oh Dipegang-pegang. Berarti tidak terawat ini. Oke, jadi seperti itu. Anak-anak bisa dari gambar-gambar ini, apa pelajaran yang bisa anak-anak ambil? Menjaga hidup. Mari menjaga lingkungan. Satu-satu, raise your hand dulu. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari gambar-gambar ini? Oke. Mas Bani, silahkan. Apa kesimpulan dari gambar-gambar ini? Kok ada yang terawat, ada yang tidak? Ada yang gemuk, ada yang kurus? Ada yang mati, ada yang hidup? Ya, gimana Mas Bani? Mas Bani dulu, nyalakan mikrofonnya. Yang lainnya, diam dulu coba. Gantian. Ya, apa ini? Kok semuanya pada buat stiker sih? Di mana tempatnya? Saya nggak tahu. Saya filter. Gimana Mas Bani? Apa Mas Bani kesimpulan dari gambar-gambar ini? Membedakan. Dan membedakan. Membedakan antara apa dengan apa? Antara tumbuhan dan hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Oke, selain itu ada lagi? Ya. Sebentar Mas Bani. Ada lagi Mas Bani? Kalau kering tidak terawat. Terus? Kalau subur terawat. Kalau subur terawat. Sudah cukup? Sudah. Sekarang gantian yang memberikan kesimpulan Mbak Hansa. Dari gambar-gambar ini apa kesimpulannya Mbak Hansa? Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang layu, ada yang seger. Saya Sebentar, gantian satu-satu. Kesimpulannya adalah selalu menjaga tanaman supaya subur. Terus selalu menjaga tanaman supaya subur. Sudah cukup? Sudah cukup. Selanjutnya, Mas Altaf, silahkan. Apa kesimpulannya dari gambar-gambar yang sudah dicentang dan Merawat semua makhluk hidup agar tidak mati. Merawat semua makhluk hidup agar tidak mati. Oke, selanjutnya Mbak Alifa, silahkan. Apa kesimpulannya? Jangan dulu. Hah? Ya, berpikir dulu ya. Saya juga berpikir Saya sudah. Sebentar Mbak Alifa dulu. Apa ya? Askia dulu aja. Belum, Askia dulu, silakan Mbak Askia. Kita mengerti tahu kita kepada hewan dan tumbuhan. Sudah. Diulang lagi yang keras. Kita jadi bisa mengerti tanggung jawab kita dan kewajiban kita kepada hewan dan tumbuhan. Oke. Ada lagi? Tidak. Sudah. Oke, sekarang Mbak Alifa. Mari merawat tanaman dan hewan agar bisa membuat tenang. Ayo, Pak. Dulu aja Ustazah. Lain, Mas Almas. Ayo, Mas Almas. Satu lagi ya, Mas terakhir ya. Habis itu sudah selesai ya. Bedakan dalam merawat lingkungan sekitar. Bisa membedakan dalam merawat lingkungan sekitar. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke. Selanjutnya Mbak Alifa. Gimana Mbak Alifa? Jawabannya apa? Jangan saya dulu. Sudah selesai ini semuanya sudah. Mas Al-Fatih sampai buat stiker bingung. Ayo, sudah cukup?
Kalau sudah, Ustazah yang ngasih kesimpulan. Oh iya, Mbak Anissa udah WA. Ustazah, waktunya sudah habis. Iya, Mbak Anissa, terima kasih sudah diingatkan. Sudah Mbak Alifa ya? Intinya, jawabannya anak-anak itu benar. Intinya apa? Dari gambar-gambar itu, jadi kita tahu bagaimana cara merawat tumbuhan. Ada kok sampai ada yang layu, ada yang hidup. Nah, berarti tanggung jawabnya bagaimana terhadap lingkungan. Kalau tanggung jawabnya bagus, pasti tanaman yang mereka rawat akan subur. Saya. Akan hidup. Mari lestarikan hewan dan tumbuhan, karena jika kita memiliki hewan dan tumbuhan, itu adalah tanggung jawab kita untuk merawatnya. Nah, iya, bagus. Nah, itu juga bisa. Tapi di samping itu kita juga harus bersyukur. Istilahnya apa? Kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita pilih. Mau milih merawat. Waalaikumsalam. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah supaya menjadi manusia yang teladan bagi lingkungan. Kalau kita bisa jadi teladan bagi lingkungan, semuanya akan juga ikut nanti ya, gitu ya. Dari cara kita merawat tumbuhan. Oke, untuk pelajaran tematik sudah selesai, cukup sampai sini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dan semuanya sehat selalu. Amin. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya, nanti buat laporan mini, laporan yang kecil, yang simpel saja tentang. Ustazah, nanti wawancara juga kasih laporannya, Tah. Iya dong. Kalau nggak buat wawancara, berarti nggak usah buat laporan. Apa yang dilaporkan? Kan nggak ada prakteknya. Kalau udah ada prakteknya, nanti baru buat laporan. Gitu. Jadi laporan itu ada karena ada prakteknya. Nah, prakteknya apa? Prakteknya wawancara berarti harus buat laporannya. Nah, laporannya itu hasilnya wawancara itu loh, nanti ditulis di situ. Oke, paham? Iya, paham. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan. Silahkan Mbak Alifah. Istidadan. Sudah siap? Kita berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tambahkan informasi lagi satu. Untuk pengumpulannya, Ustazah sebenarnya itu ngasih jam itu jam 9, tapi kalau nggak selesai nggak apa-apa, lebih juga nggak apa-apa, yang penting mengumpulkan gitu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Thank you Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.